Kita buka dengan membaca doa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa kami persilakan. Cukup? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan perwakilan dari manajemen PT Maduraru Manajemen Gismo yang diwakili oleh Bapak Mahmud Sabrudi. Pada beliau memperkenalkan kami persilakan. Jadi PT Maduraru atau lebih dikenal dengan Madu Gismo ini berdiri tahun 1955. Jadi sudah 68 tahun pabrik ini berdiri. Pabrik ini miliknya siapa? Atau yang mendirikan pertama kali siapa? Yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sekarang pabrik ini dipegang oleh putranya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, kalau di kami tidak ada yang namanya pemilihan gubernur. Beda kalau di Jawa Barat ada gubernur Jawa Barat, kalau di sini nggak ada. Jadi langsung, jadi sultan langsung menjadi gubernur. Jadi tidak ada yang kampanye, itu nggak ada untuk pemilihan gubernur. Kami bergerak di bidang industri gula dan alkohol. Bahan bakunya apa? Tebu. Tebu. Kami tebu itu setiap hari itu bisa menggiling tebu 3.500 ton per hari selama 6 bulan. 3.500 ton per hari. Dan akan menghasilkan gula pasir sebanyak 5.000 karung. Satu karungnya 50 kilo. Berarti berapa ton anak-anak pemasaran akuntansi? Ini kan yang dihitung anak akuntansi dan pemasaran. Kalau anak farmasi nanti ada sendiri. Nah, selain itu kami juga ada pabrik alkohol, di mana pabrik alkohol itu merupakan hasil samping dari pabrik gula yang namanya tetes tebu. Nah, ini anak farmasi biasanya bekerja di sini, quality control dan lain sebagainya. Tetes tebu ini kita olah menjadi alkohol murni dengan kadar 95%. 95%. Mengenai pemasaran kami, kalau gula itu kami hanya bisa mencukupi wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Jogja dan Jawa Tengah. Tetapi karena gula merupakan kebutuhan pokok, ya siapa saja yang mau beli boleh. Teman-teman dari Bogor boleh. Mau beli 1 kuintal, alhamdulillah boleh. Silakan, nanti ditaruh di bis. Beda kalau dengan alkohol. Nah, alkohol kami hanya untuk farmasi dan kosmetik. Anak-anak pemasaran akuntansi kami hanya untuk kosmetik dan farmasi. Contohnya kosmetik, farmasi itu kami mempunyai hand sanitizer. Itu ada produksi juga di kami. Nanti akan kami kasih hand sanitizer. Coba kami dari pabriknya langsung, ya, dari pabriknya langsung yang menghasilkan alkohol murni 95%, itu diolah sendiri, di packing sendiri, dan jual sendiri. Ini cocok ke sini ya Pak, dapat semua ya? Insya Allah itu dapat zaman gede ya, saya Semua jurusan. ya dapat nanti kita kasih. Nah, untuk pemasaran alkohol tadi untuk alkohol jadi hanya kosmetik dan farmasi. Mengapa demikian? Karena alkohol mudah disalahgunakan. Makanya alkohol. Dan selain itu, alkohol dikenakan bea dan cukai. Itu gasnya anak asuransi dan pemasaran lagi. Bea cukainya kami itu Rp20.000 per liter. Kalau gula tadi setiap hari kami bisa menghasilkan 5.000 karung per hari. Satu karungnya 50 kilo. Kalau alkohol kami bisa menghasilkan 25.000 liter per hari.
Bayar cukainya berapa akuntansi perharinya? Nah, ya 25.000 liter kali 20.000 rupiah. Gitu saja. Ya, selama 180 hari. Yang terakhir, kami juga mempunyai program kunjungan industri seperti ini, program prakerin, PKL, gitu, apa yang namanya magang, gitu. Jadi misalnya dari Bogor, dari SMK Nonakil yang belum apa namanya prakerin atau praktek industri di perusahaan Pak Sukesmo terbuka itu, silahkan. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ada asrama. Saya dari Jogja ke Jakarta dulu PKL-nya. Ini ada juga teman Mas Budi dari Banda Aceh, 12 orang PKL di Batu Besmo. Bogor sama Banda Aceh jauh mana? Nyebrang. Gitu, Bogor tinggal naik kereta. Boleh, silakan. Bisa naik kereta tiap hari. Nah, bisa naik kereta tiap hari ya. Apalagi naik keretanya Mas Besmo ya. Nyampe-nyampe. Nah, terus yang terakhir, kami juga mempunyai karyawan yang cukup banyak. Karyawan kami ada sekitar 4.500 orang. Minta gaji semua itu. Iya, iya. 4.500 orang. Nggak pengaruh, COVID nggak pengaruh. Ya pengaruh, tetap pengaruh, tetapi kami tetap produksi karena kami adalah kebutuhan pokok dan menyediakan hand sanitizer. Kata waktu itu hand sanitizer dibutuhkan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Nanti lebih jelasnya biar dijelaskan Mas Budi bagaimana proses pengolahan tebu menjadi kristal blend dan alkohol itu saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu sambutan dari keluarga besar SMK Ibnu Akil Bogor pada yang hormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Eva Fauzia. Waktu tempatnya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dari tim PT Madu Baru Madu Ismo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku semua yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Alhamdulillah hari ini kita tepatnya tanggal 14 Februari di hari yang manis, Pak, kita bisa berkunjung di pabrik gula ini sudah diterima dengan baik. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih. Kami membawa rombongan dari SMK Ibnu Akil sebanyak siswa 163 ditambah Dewan Guru yang kami ajak adalah memang guru produktif sebanyak 30 kurang lebih. Alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Anak-anak ini sudah tidak sabar, Pak, dari sebulan yang lalu sudah pengen banget ke pabrik ini. Saya di sini walaupun dari gulanya manis, bapak-bapaknya juga manis-manis. Sampai kerubutin sebut. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tujuan kami adalah menambah keluarga besar daripada SMK Ibnu Akil. Dan alhamdulillah hari ini kita diterima dengan baik. Bapak-bapak dari tim sini, kami bermaksud ke sini adalah ingin belajar. Anak-anak kami pengen belajar di mana di sekolah kami ajarkan secara teori. Nah, inilah saatnya momen ilmu tambahan yang akan insya Allah kita dapatkan. Kami membawa 3 jurusan. Yang pertama adalah pemasaran, kemudian akuntansi, dan yang terakhir farmasi. Luar biasa, ternyata di sini selain gula juga memang ada alkoholnya yang banyak. Itu cocok bagi farmasi. Intinya kami datang ke sini mudah-mudahan anak-anak kami menerima ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Walaupun tadi kita juga terkesan ada kereta, Pak, di sana pas datang. Itu kereta buat apa gitu, ternyata untuk melihat-lihat mungkin tebu ya Pak nanti, walaupun memang 1 tahun jalannya Pak tidak apa-apa,
pokoknya pengen menikmatinya gitu. Itu kemudian dari kami intinya ingin terimalah anak-anak kami untuk belajar bersama, gitu aja intinya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Bapak-bapak tim menerima kami dengan luar biasa kekeluargaan. Kami tunggu Pak di Bogor nanti, mungkin Bapak-bapak ada kunjungan ke Bogor, SMK Bina Akhir selalu terbuka karena kita sudah menjadi keluarga besar ya. Itu saja mungkin sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita olah, akan kita sampel dulu lahan kebun tebu kami. Lahan kebun tebu ini luasnya kurang lebih sekitar 6.000 hektar, tersebar di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Kita menjalin kemitraan dengan para petani dan para pemilik lahan. Di sini kemudian akan kita siapkan bibit tebunya. Bibit tebu nanti akan kita potong kecil-kecil sepanjang 2 luas. Kemudian akan kita bawa ke lahan kebun tebu yang sudah kita siapkan. Mohon maaf, videonya kan sudah. Di sini akan kami jelaskan terkait dengan proses penanaman tebu. Ada beberapa cara dalam menanam tanaman. Ada tanaman yang ditanam dengan hanya di tancapkan. Tetapi tebu ini akan kita tanam dengan cara ditidurkan. Tujuan proses penanaman dengan cara ditidurkan yaitu adalah agar kami mendapatkan tunasannya lebih banyak dibandingkan dengan cara hanya dengan ditancapkan. Karena tunas tebu ini nanti akan tumbuh dari masing-masing ruas batang tebu. Dan di sini kurang lebih ada sekitar 2 ruas batang tebu akan tumbuh. Tunasan ini dari masing-masing ruas batang tebu yang kita tanam. Nah, bedanya kalau kita hanya menancapkan tebu ini, hanya akan tumbuh satu tunas ke atas. Nah, tetapi dengan cara seperti ini akan memperbanyak anakan atau tunasan tebu yang kita dapat. Tanaman tebu merupakan tanaman semusim. Masa panennya 1 kali dalam 1 tahun. Usia panen tebu ini antara 10 sampai 12 bulan. Inilah yang menjadikan kenapa pabrik gula seperti halnya Mandukismo atau pabrik gula yang ada di seluruh Indonesia ini hanya melakukan proses produksi 1 tahun hanya 1 kali. Ada yang tahu proses produksi pabrik gula di Indonesia ini kebanyakan dilakukan pada bulan apa? Mei sampai dengan Oktober, karena bertepatan dengan musim apa? Kemarau atau hujan? Kemarau. Ada yang tahu kenapa tebu dipanen pada saat musim kemarau? Ayo. Biar kecampur aja biar manis. Nah, biar lebih manis. Seperti teman-teman dari Melakir ya. Nah, kalau tadi Bu Kepala Sekolah bisa, saya juga harus bisa ya. Saya tidak mau kalah dengan Bu Kepala Sekolah. Nah, biar tidak kalah dengan teman-teman dari keluarga besar SMK yang Melakir dia memang manis-manis ya. Oke, tebu ini akan kita panen pada saat musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, kadar gula yang ada di dalam batang tebu ini baru antara 3 Bedanya kalau tebu ini dipanen pada saat musim penghujan, kadar gulanya akan turun atau rendah. Kalau kita giling, produksinya akan naik atau turun? Nah, akan turun. Makanya kebanyakan pabrik gula yang di Indonesia ini hanya melakukan proses produksi 1 tahun hanya 1 kali karena menyesuaikan bahan baku yang berupa tebu, merupakan salah satu jenis tanaman semusim. Nah, setelah kita tanam, tebu ini nanti akan dilakukan proses perawatan, baik proses pembersihan rumput atau ilalang yang di sekitar, kemudian nanti akan diberikan nutrisi atau akan ada proses pemupukan. Di samping itu nanti juga akan ada proses pembersihan daun-daun kering yang ada di batang tebu. Nah, di sini nanti akan kita tunggu sampai musim panen tiba. Setelah memasuki bulan ke-11 atau 12 akan kita tebang dari lahan kebun tebu. Nah, di PT Baru kami memang masih menggunakan metode tradisional untuk menebang panennya. Jadi menggunakan tenaga tebang yang berupa manusia. Nah, di sini akan kita bawa masuk ke dalam pabrik menggunakan armada truk. Dalam 1 hari kami bisa mengirim tebu sebanyak 3.500 ton. Akan kita giling di proses yang pertama setelah sampai di dalam pabrik. Tetapi sebelum kita giling, di sini akan ada prosesnya.
Proses yang pertama ini adalah proses pengecekan kadar gula yang ada di dalam batang tubuh. Ditambahkan air di masing-masing proses agar keluar air niranya secara maksimal. Nah, itu berada di samping sebelah kanan. Kemudian dari proses yang pertama ini kita akan mendapatkan limbah yang pertama juga, yaitu adalah ampas tebu. Kita akan bawa ke proses yang ada di sebelah kanan pojok atas di sana. Di sana ampas tebu ini akan kita bawa ke stasiun boiler yang merupakan pusat tenaga yang ada di Madukismo. Ampas tebu ini akan menghasilkan tekanan uap yang nantinya tekanan uap ini akan kita gunakan untuk menggerakkan mesin-mesin ini. Nah, ini menggunakan tenaga uap yang disuplai oleh ampas tebu limbah dari proses pengambilan nira atau air tebu. Nah, di sini banyak pipa-pipa yang ada di pabrik. Di sini kontraktor yang membangun pabrik gula Madukismo ini adalah kontraktor yang berasal dari Jerman Timur. Namanya yaitu adalah Sangerhausen. Nah, ini masih kita pakai alat-alatnya ini sampai sekarang. Jadi usianya kurang lebih sekitar 68 tahun. Nah, ini 68 tahun. Dari 1955 ke 2023 sekarang. Nah, ini. Di sini air nira atau air tebu yang sudah kita dapatkan masuk di proses yang kedua. Berada di samping sebelah kiri. Ini adalah proses pemurnian. Nantinya kita tambahkan air susu kapur di situ. Nah, akan kita dapatkan juga endapan dari proses penambahan air susu kapur, yaitu adalah lumpur, seperti lumpur berwarna hitam, kotoran yang tadinya masih bercampur di dalam air ini. Ini adalah alat untuk proses pemurnian. Nah, di sini setelah kita murnikan, kita akan mendapatkan air nira atau air tebu ini yang sudah bersih. Selanjutnya, kita masuk ke ruang tengah atau aula tengah yang ada di sana. Di sana ini merupakan proses yang ketiga, teman-teman. Nah, kita jalan dulu ke sana. Kita akan menunggu teman-teman yang masih di belakang ini berada di ruang tengah.